Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Pergilah kita diutus. Renungan oleh Romo Lamtarida Simbolon Okar. Sahabat KP Rohani, di penghujung misa kita selalu mendengarkan kata-kata "Pergilah kita diutus". Kata-kata itu adalah berkat perutusan kita ke tengah dunia. Apa yang telah kita terima di dalam misa, baik lewat sabda maupun ekaristi, kini diutus untuk menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Dengan kata lain, kita diutus untuk menghayati hidup yang ekaristis, hidup yang dijiwai sabda Tuhan dan dijiwai oleh tubuh dan darah Kristus. Dalam liturgi sabda, kita mendapatkan pengajaran firman, baik dari kitab suci maupun dari komentar atau homili para pelayan firman. Kalau kita mengikuti liturgi sabda dengan baik, firman Tuhan itu akan menggugah, menyentuh, meneguhkan, kadang membuat kita menangis, kadang membongkar segala kepalsuan dalam diri kita, juga mendorong kita untuk berbuat baik, memberkati kita untuk berjuang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Bagian lain yang tidak kalah penting, yang menjadi tugas perutusan kita ialah apa yang kita dapatkan dalam liturgi ekaristi. Dalam liturgi ini, roti yang melambangkan tubuh Yesus sendiri diambil, diberkati, dipecah-pecahkan, dan dibagi-bagikan. Dalam menghayati hidup yang ekaristis, keempat hal ini sangat penting untuk selalu hidup dalam ingatan dan iman kita. Kita ini diambil atau dipilih Tuhan sendiri untuk mengikutinya. Kita juga senantiasa diberkati lewat sakramen-sakramen inisiasi, lewat ekaristi, dalam hidup sehari-hari, dan sebagainya. Selain itu, kita juga dipecah-pecahkan, artinya mengalami penderitaan, penolakan, salib dalam hidup kita, juga memiliki banyak kerapuhan dan kelemahan. Akhirnya dibagi-bagikan kepada dunia. Diutus menghayati hidup yang ekaristis, berarti menghayati apa yang dihayati Kristus itu, mengimani bahwa kita dipilih Tuhan, senantiasa bersyukur karena diberkati Tuhan, menerima dan memaknai salib-salib kehidupan, serta memberikan diri dan hidup kita sebagai roti kehidupan bagi sesama. Selamat menikmati menu hari ini.
Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.